Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Roni Harsoyo Official Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana melakukan uji korelasi sebagai salah satu teknik analisa statistik. Sebelumnya akan saya sampaikan konsep dasar terkait dengan uji korelasi. Uji korelasi adalah salah satu teknik analisa statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau bivariat atau lebih atau multivariat yang sedang diteliti. Teknik uji statistiknya antara lain adalah product moment, rank Spearman, B-coefficient correlation, dan lain sebagainya. Tujuan uji korelasi ini yang pertama adalah untuk mencari bukti apakah terdapat hubungan atau tidak antara variabel. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui besarnya korelasi, apakah ia kuat, sedang, atau lemah. Yang ketiga, untuk mendapatkan kejelasan antara hubungan variabel tersebut, apakah ia memiliki hubungan yang signifikan atau tidak. Kemudian arah korelasi yang pertama adalah positif atau satu arah. Artinya jika satu variabel naik, maka variabel lainnya juga naik, dan sebaliknya. Jika satu variabel turun, maka variabel yang lain juga ikut turun. Yang kedua, arahnya adalah negatif atau berlawanan arah. Jika satu variabel naik, maka variabel lainnya turun dan sebaliknya. Dan yang ketiga, tidak ada korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Langsung saja kita akan melakukan bagaimana uji korelasi antara dua variabel atau bivariat yang mana menggunakan teknik uji product moment. Langsung saja kepada contoh kasusnya. Seorang mahasiswa tingkat akhir tengah melakukan penelitian untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa MA pada mata pelajaran SKI. Untuk keperluan tersebut, diambillah 32 siswa kelas 10 sebagai sampel dan diperoleh data sebagai berikut. Nomor responden 1 sampai dengan 32, kemudian motivasi belajar X ini sebagai variabel independen disimbolkan dengan X, kemudian prestasi belajar sebagai variabel dependen disimbolkan dengan huruf Y. Jika diasumsikan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan linier, jadi untuk melakukan uji korelasi ini maka harus dipenuhi prasyarat analisisnya, yaitu berdistribusi normal dan linier. Maka dengan taraf signifikansi 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Nah, data yang sudah ada ini kita pindahkan terlebih dahulu ke program Excel untuk memudahkan kita memasukkan data tersebut ke program SPSS. Ini sudah saya pindahkan ke program Excel, ya. Ada data terkait dengan motivasi belajar atau variabel X dari nomor responden 1 sampai dengan 32, kemudian prestasi belajar variabel Y nomor responden 1 sampai dengan 32. Setelah kita pindahkan ke Excel, nah data tersebut akan kita pindahkan ke program SPSS. Kita buka program SPSS-nya. Oke, langsung saja kita klik variable view. Kita berikan di sini nama X atau variabel X, kemudian variabel Y.
desimalnya kita buat 0. Kita berikan label variabel X ini sebagai motivasi belajar. Kemudian yang Y adalah prestasi belajar. Jika sudah, kita klik data view. Kita masukkan data yang sudah kita siapkan di Excel. Kita kopikan di sini variabel X dan variabel Y-nya dari 32 responden. Ctrl C, kemudian kita masukkan ke SPSS. Oke, sudah benar ya, 32 sampel. Nah, jika sudah, maka kita sebelum melakukan uji korelasi, kita akan membuktikan terkait dengan asumsi atau uji prasyarat analisisnya, yaitu normalitas data dan juga linearitas data. Nah, untuk yang pertama adalah normalitas data. Langkahnya adalah klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kemudian kita pilih one sample Kolmogorov-Smirnov. Ini di pertemuan yang lalu kita sudah melakukan uji normalitas data, caranya sama ya. Kita klik, kemudian kita masukkan dua variabel ini ke kolom test variable list. Jika sudah, kita klik OK. Ya, ini sudah keluar output dari uji normalitas data. Ini langsung kita kopikan ke lembar kerja. Nah, ini saya sudah kopikan di lembar kerja uji prasyarat normalitas data. Nah, sebenarnya dari uji normalitas ini sudah kita ketahui dari keterangan yang ada di bawah tabel bahwa data ini sudah terdistribusi normal. Test distribution is normal. Tapi untuk lebih jelasnya bisa kita berikan keterangan berdasarkan tabel ini. Diketahui bahwa nilai P atau asymptotic adalah 0,549 untuk motivasi belajar dan 0,449 untuk prestasi belajar, lebih dari tingkat signifikansi 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya bahwa data motivasi belajar dan prestasi belajar berdistribusi normal. Nah, kemudian untuk uji asumsi yang kedua, yaitu linearitas data, kita kembali ke SPSS. Langkahnya adalah klik analyze, kemudian compare means, kita pilih means, kemudian kita masukkan variabel motivasi belajar itu ke independent list, kemudian prestasi belajar ke dependent list. Jika sudah, kita klik option. Nah, kemudian kita klik test for linearity. Jika sudah, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil uji linearitas datanya. Nah, yang akan kita lihat adalah ANOVA tabel. Nah, ini langsung kita pindahkan ke lembar kerja. Ini sudah saya pindahkan di uji prasyarat linearitas. Nah, dari tabel ini bisa kita berikan keterangan. Diketahui bahwa nilai sig, nah yang kita lihat adalah nilai sig pada deviation from linearity. Jadi nilai sig yang ini kita beri tanda kuning adalah 0,609, itu lebih dari tingkat signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data motivasi belajar memiliki linearitas dengan data prestasi belajar.
Atau teman-teman bisa melihat dari nilai F-nya 0,782. Nah, ini untuk melihat nilai F ini maka harus dibandingkan dengan nilai kritis atau F tabel. Nah, di sini nilainya lebih kecil ya dari nilai kritis, maka kesimpulannya adalah data motivasi belajar memiliki linearitas dengan data prestasi belajar. Nah, dengan demikian data ini memiliki atau memenuhi uji asumsi atau prasyarat analisis, yaitu normalitas dan linearitas data. Maka bisa kita lanjutkan untuk ke uji korelasi. Kita kembali ke SPSS untuk melakukan uji korelasi. Bagaimana caranya? Langsung saja kita klik Analyze, kemudian kita pilih Correlate. Nah, karena kita adalah uji bivariat atau dua variabel, maka kita pilih bivariat. Nah, kita masukkan dua variabel ini ke kolom variables. Nah, kemudian jika sudah, pastikan correlation coefficient-nya kita centang pada percent, karena ini adalah product moment. Kemudian test of significance-nya adalah two-tailed. Kemudian juga flex significant correlation juga harus dicentang. Jika sudah, maka kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah keluar hasil uji korelasinya. Nah, ini kita pindahkan atau kita copy ke lembar kerja. Nah, sebelumnya pada uji korelasi ini ada dasar pengambilan keputusan yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Nah, ada 3 dasar pengambilan keputusan. Yang pertama adalah jika R hitung lebih besar sama dengan R kritis atau R tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Dan sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R kritis atau tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Kemudian yang kedua, jika nilai sig-to-tailed lebih kecil sama dengan nilai signifikansi 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Dan sebaliknya, jika nilai sig-to-tailed lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Nah, teman-teman nanti juga bisa memilih antara kedua ini, memilih memakai R hitung atau memakai nilai sig-to-tailed-nya. Kemudian yang ketiga, pedoman interpretasi koefisien korelasi. Untuk menentukan tingkat hubungannya itu apakah lemah, sedang, atau kuat. Nah, ini berpedoman pada pedoman interpretasi koefisien korelasi menurut Prof. Sugiono. Jadi di sini ada interval koefisien mulai dari 0,0 sampai 0,199, tingkat hubungannya sangat lemah, sampai dengan interval yang terakhir 0,80 sampai 1,00, itu tingkat hubungannya adalah sangat kuat. Nah, bagaimana uji korelasi kita tadi? Kita kopikan di sini. Nah, dari tabel ini bisa kita ketahui bahwa nilai R hitung adalah 0,989. Nah, ini R hitungnya ya teman-teman ya. R hitungnya motivasi maupun prestasi belajar sama 0,989. Dan nilai sig-to-tailed adalah 0,00. Nah, ini 0,00. Ini juga 0,00. Nilai R kritis tabel dengan DF. Nah, DF-nya adalah N atau jumlah sampel min 2 atau dikurangi 2.
32, kemudian dikurangi 2 adalah 30, dan taraf signifikansinya adalah 5% adalah berapa? Nah, ini kita lihat dari Airtable ya. Teman-teman juga bisa download di internet Airtable ini ya. Nah, ini akan kita lihat DF kita adalah 30, kemudian taraf signifikansinya berapa? 0,05 pada level signifikansinya adalah two-tailed test. Jadi yang ini kolom ketiga 30, maka ketemu adalah 0,349 ya, jadi 0,349. Nah, berdasarkan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan terhadap uji hipotesisnya, maka dapat disimpulkan bahwa nilai R hitung 0,989 lebih besar dari nilai R tabel 0,349, sehingga kesimpulannya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Demikian halnya dengan nilai sig two-tailed 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi nilai signifikansinya adalah 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya juga sama, bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Sedangkan berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi, diketahui bahwa nilai R hitung 0,989 berada pada interval 0,80 sampai dengan 1,00 dan positif atau satu arah karena tidak ada tanda negatifnya. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat ya. Ini kita lihat di atas 0,80 sampai 1,00, tingkat hubungannya adalah sangat kuat ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara motivasi dengan prestasi belajar siswa. Jika variabel motivasi naik, maka variabel prestasi belajar juga naik dan sebaliknya. Inilah yang dikatakan sebagai positif atau satu arah. Demikianlah uji korelasi antara variabel motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.